Keris petir. Ochobot kemudian memberikan kekuatan elemen kepada Boboiboy melalui jam kuasa. Sebelum kekuatan itu aktif sepenuhnya, Ochobot terlebih dahulu melakukan scanning terhadap potensi dan energi yang ada di dalam tubuh Boboiboy. Cahaya dari jam kuasa berpendar, memindai setiap elemen yang cocok dengan dirinya. Sesaat setelah proses pemindaian selesai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Boboiboy mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah pedang berbentuk petir muncul di genggamannya. Pedang itu tidak muncul biasa saja. Saat ia terbentuk, keadaan di sekeliling langsung dipenuhi kilatan cahaya terang, mirip seperti cahaya petir yang menyambar langit di tengah badai. Pedang petir itu memancarkan energi listrik yang kuat. Selain bisa digunakan sebagai senjata jarak dekat layaknya pedang biasa, senjata ini juga memiliki kemampuan khusus. Boboiboy dapat melemparkannya ke arah target, dan ketika pedang petir itu mengenai musuh, energi listriknya langsung meledak. Akibatnya, musuh akan tersengat hebat hingga tubuhnya gosong karena efek listrik. Payung petir. Meskipun telah mendapatkan kekuatan elemen petir dari Ochobot, Boboiboy masih belum sepenuhnya mampu menguasainya. Kekuatan itu terasa besar, liar, dan sulit dikendalikan. Ia sadar bahwa dirinya harus terus berlatih agar bisa menyesuaikan diri dengan energi petir yang mengalir di dalam tubuhnya. Berulang kali Boboiboy mencoba memunculkan kembali keris petir seperti saat pertama kali ia melakukannya. Ia memusatkan pikiran, mengayunkan tangan, dan berharap kilatan cahaya itu kembali muncul. Namun, setiap usaha selalu gagal. Entah bentuknya tidak sempurna atau energinya justru keluar dengan cara yang aneh. Sampai pada satu percobaan yang benar-benar di luar dugaan. Alih-alih memunculkan keris petir seperti sebelumnya, Boboiboy justru menciptakan sesuatu yang sangat unik. Di tangannya muncul sebuah pedang petir, tapi di ujung atasnya menempel sebuah payung. Pedang dan payung itu tampak menyatu menjadi satu kesatuan, membentuk senjata aneh yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Boboiboy menatap senjata itu dengan bingung. Ia tidak berhasil memanggil keris petir, tapi malah menciptakan payung petir. Sapu petir. Masih dalam suasana latihan keras, usaha Boboiboy belum juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Didampingi langsung oleh Ochobot, ia terus mencoba mengendalikan dan memanggil kembali keris petir dengan bentuk yang benar. Setiap hari ia mengulang gerakan yang sama, memusatkan pikiran, mengalirkan energi, dan mengayunkan tangan. Namun setelah kejadian payung petir, justru muncul kegagalan yang lebih aneh lagi. Kali ini, saat Boboiboy mencoba memanggil keris petir, yang muncul malah sebuah sapu petir. Bentuknya mirip seperti sebelumnya, bilah petir tetap ada, tapi di bagian bawahnya muncul sesuatu yang menyerupai bulu-bulu sapu. Keris dan sapu itu terlihat menyatu jadi satu senjata yang aneh, berkilat, penuh listrik, tapi benar-benar tidak sesuai harapan. Ochobot sampai menghela napas panjang. Ia mulai kesal karena Boboiboy tak kunjung bisa menguasai kekuatan elemen petirnya. Setiap latihan justru menghasilkan bentuk yang semakin tidak masuk akal. Boboiboy sendiri menunduk malu. Ia merasa kecewa pada dirinya sendiri karena latihannya belum berhasil. Di depan Ochobot, ia tampak canggung dan tidak percaya diri. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Boboiboy tahu satu hal, ia tidak boleh menyerah. Aliran petir. Berbeda dengan teknik keris petir yang membentuk senjata, Boboiboy juga memiliki cara lain dalam menggunakan kekuatan elemennya, yaitu dengan menyalurkan aliran petir langsung ke target. Teknik ini jauh lebih cepat dan berbahaya karena tidak membutuhkan bentuk senjata. Energinya langsung mengalir dari tubuh Boboiboy ke musuh. Hal itu pernah terlihat jelas saat ia bertarung melawan Multi-Monster. Ketika itu, Multi-Monster sedang memegang sebuah rantai besi yang melingkar di lehernya. Melihat celah tersebut, Boboiboy petir segera mengaktifkan kekuatannya. Energi listrik berwarna kuning terang mulai muncul di kedua tangan Boboiboy. Cahaya itu berkilat, berdenyut, dan semakin lama semakin kuat. Saat energi sudah terkumpul penuh di telapak tangannya, Boboiboy bergerak cepat dan langsung menempelkan kedua tangannya ke rantai besi yang terhubung ke leher Multi-Monster. Dalam sekejap, aliran listrik dari tubuh Boboiboy mengalir deras melalui rantai besi tersebut. Karena besi adalah penghantar listrik yang sangat baik, energi petir itu langsung menyebar ke seluruh tubuh Multi-Monster. Tubuhnya tersentak, kejang-kejang, dan tak mampu bergerak karena efek sengatan listrik yang sangat kuat. Teknik ini menunjukkan bahwa kekuatan petir Boboiboy bukan hanya soal senjata, tetapi juga tentang kontrol energi. Dengan memahami aliran dan media penghantar, Boboiboy bisa menyerang musuh secara langsung dan efektif, membuktikan
bahwa ia semakin berkembang sebagai pahlawan super bumi. Cangkul petir. Salah satu kelemahan terbesar Boboiboy adalah ketika ia terlalu lama berada dalam kondisi berpecah menjadi 3. Jika keadaan itu berlangsung terlalu lama, pikirannya akan kacau dan akhirnya ia bisa kehilangan ingatan. Ia tak lagi bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Bahkan cara menggunakan kekuatannya pun jadi tidak terkendali. Hal itu terjadi saat Boboiboy bertarung melawan Adudu. Dalam kondisi kehilangan ingatan, Boboiboy berniat menghabisi Adudu dengan memanggil keris petir. Ia mengayunkan tangannya, memusatkan energi, dan berharap senjata petir muncul seperti biasa. Namun, yang keluar justru sesuatu yang aneh. Alih-alih keris petir, yang muncul adalah sebuah cangkul petir. Bentuknya mirip keris petir, tapi di bagian bawahnya terdapat mata cangkul, seperti alat untuk menggali tanah. Energi listrik tetap berkilat di seluruh permukaannya, tapi wujudnya benar-benar konyol. Tok Abbas sampai melongo melihat cucunya. Ia heran bukan main dengan senjata aneh yang dipegang Boboiboy. Adudu pun tak bisa menahan tawa. Ia mengejek Boboiboy habis-habisan. Kenapa bawa cangkul? Mau nanam ubi, ya? Dalam kondisi lupa ingatan, Boboiboy justru mengangguk polos. Iya, kaulah ubinya. Belum sempat Adudu berhenti tertawa, Boboiboy langsung bergerak. Dengan penuh tenaga, ia menancapkan cangkul petir ke tubuh Super Probe, seperti orang sedang mencangkul tanah. Dalam sekejap, aliran listrik dahsyat meledak dari cangkul petir itu. Energinya menjalar ke seluruh tubuh Super Probe, lalu menyambar Adudu yang berada di atasnya. Tubuh mereka tersentak hebat, dipenuhi percikan listrik, dan akhirnya gosong karena efek sengatan petir. Adudu dan Probe pun tumbang di tempat. Kalah bukan oleh keris petir yang sempurna, melainkan oleh cangkul petir paling absurd dalam sejarah pertarungan.